sore hari ini, saudara-saudara, saya akan membahas karya Yesus, pekerjaan Yesus yang belum dilakukan, yang masih akan datang. Dan judulnya adalah Jesus is coming soon. Yesus akan segera datang untuk yang kedua kalinya. Dan ini belum terjadi. Dan ini pasti Yesus kerjakan. Yesus akan segera datang kembali. Mari kita lihat bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu," kita baca sama-sama kalimat selanjutnya, "akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi saudara perhatikan bahwa lewat ayat ini kita mendapatkan satu janji yang jelas. Dikatakan Yesus yang pada saat itu naik ke sorga, disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh murid-muridnya. Dikatakan di situ Yesus yang naik ke sorga, dia akan apa? Akan apa saudara? Datang kembali. Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Yesus datang kembali? Bukankah Yesus sudah datang ke dunia? Yesus lahir, melayani, mati, bangkit bagi kita, dan kemudian naik ke sorga. Kan sudah selesai. Lalu kenapa Yesus yang sudah naik ke sorga, dia datang kembali? Nah jawabannya sederhana. Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Yesus datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus datang kembali untuk menjemput umatnya, yaitu termasuk saya dan saudara, kita semua. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita perlu dijemput? Yesus datang untuk menjemput kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Yesus menjemput kita? Dan jawabannya adalah, karena dunia ini bukan rumah kita selamanya. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita adalah di mana saudara? Di sorga. Makanya Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita, untuk membawa kita ke rumah kita yang sebenarnya, yaitu di sorga. Itu sebabnya kalau kita belajar Alkitab, maka firman Tuhan seringkali mengatakan bahwa kita selama di bumi ini hanya sementara. Bahkan tubuh kita pun disebutkan sebagai kemah, ya, bukan rumah. Selalu disebutkan tubuh kita adalah kemah. Kalau saudara camping, kalau saudara pergi ke gunung selama beberapa hari, maka kita akan membangun apa? Kemah. Dan kemah itu adalah sangat sementara. Karena setelah beberapa hari kita tinggal di kemah kita, kemudian kemahnya akan dibongkar dan kemudian kita akan pulang. Betul nggak saudara? Nah kita tinggal di dunia juga seperti itu. Makanya Alkitab bilang tubuh kita itu hanya kemah. Ya. Beda sama rumah. Ya. Kemah tidak sama dengan rumah. Nah Alkitab berkata rumah kita adanya di sorga. Sedangkan kita di bumi ini hanya sementara. Maka istilah yang dipakai adalah kemah dan bukan rumah. Dan untuk tujuan itulah Yesus datang kembali, segera datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita
bersama dengan dia di rumah yang sesungguhnya, yaitu di sorga. Jadi rumah kita di dunia ini cuma sementara. Kita tinggal di Jakarta cuma sementara. Sebentar aja kita akan pergi. Dan Yesus segera datang untuk menjemput kita. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Yesus menjemput kita? Jemputnya itu seperti apa sih Pak? Nah coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Ini cara Yesus menjemput kita. Ya, perhatikan saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu apa? Bangkit. Jadi yang mati jangan takut ketinggalan, yang mati bangkit dulu. Ya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah inilah peristiwa yang ditulis dengan detail oleh Alkitab ketika Yesus datang untuk menjemput kita. Dan peristiwa Yesus menjemput kita itu seringkali dikenal dengan nama apa? Rapture. Katakan sama-sama rapture. Rapture itu adalah Yesus datang kita diangkat. Kata rapture itu saudara-saudara dalam bahasa aslinya dari kata harpazo. Harpazo itu artinya pengangkatan jemaat. Jemaat diangkat. Yesus sebagai mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita atau gerejanya. Itu artinya rapture. Jadi Yesus diperumpamakan sebagai mempelai pria, dia datang di awan-awan menjemput mempelai wanita. Siapa mempelai wanita? Kita. Kitalah gerejanya, saudara dan saya, ini yang disebut dengan mempelai wanita. Yesus mempelai pria menjemput kita. Nah kalau saudara tadi membaca dengan teliti, dalam peristiwa rapture itu dengan detail disebutkan ada 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah orang yang mati dalam Tuhan itu akan apa? Bangkit. Jadi pada waktu Yesus datang di awan-awan, yang mati percaya Yesus itu bangkit duluan. Dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Yang saya bahas 2 minggu yang lalu, seperti apa tubuh kebangkitan. Saya nggak bahas lagi. Lalu yang kedua adalah, kalau saudara masih hidup, Yesus datang, maka saudara tidak perlu mati. Jadi yang masih hidup gimana Pak? Langsung dirubah. Dengan tubuh kemuliaan. Ini peristiwa yang kedua. Lalu yang ketiga adalah baik yang dibangkitkan karena sudah mati maupun yang masih hidup tubuhnya dirubahkan itu bersama-sama diangkat. Bisa naik Pak? Bisa. Dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan kita naik. Nah ini banyak orang mungkin berpikir sulit loh Pak. Saudara dulu orang naik pesawat juga sulit. Sekarang itu pesawat itu burung dari besi katanya. Berton-ton bisa terbang. Yang ciptakan otak manusia siapa? Tuhan. Sekarang manusia ke bulan bolak-balik biasa. Apalagi kita, ngangkat kita, bertemu Yesus di udara. Itu sesuatu yang simple. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan diangkat. Nah, jadi inilah yang akan terjadi waktu Yesus datang, segera datang. Maka yang mati bangkit, yang masih hidup puji Tuhan. Saya selalu bilang ini keuntungan buat kita yang masih hidup. Nggak perlu beli peti. Nggak perlu beli lengkeng, jeruk, kacang, kuaci, dan kapling di San Diego Hills. Tubuh kita langsung diubah. Lalu bersama-sama diangkat menyongsong Yesus di awan-awan. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan waktu kedatangannya itu?
Kapan waktu kedatangannya itu? Kapan Yesus datang untuk menjemput kita sebagai mempelai wanita? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 24 ayat 36, coba kita baca. Matius 24 ayat 36 berkata begini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Anak ini siapa? Yesus pun nggak tahu. Jadi pada waktu Yesus di dunia sebagai manusia, dikatakan anak pun tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Hanya Bapa sendiri. Jadi kedatangan Yesus yang akan segera terjadi, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat nggak tahu, Yesus nggak tahu, tapi persoalannya banyak pendeta sok tahu. Jadi banyak pendeta ngitung. Oh, Yesus datang 17 Agustus. Meriah, hari kemerdekaan itu soalnya saudaraku. Nah, dari mana itu pendeta tahu? Saya sebut itu pendeta sok tahu. Tapi Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang tahu. Lah kalau gitu gimana dong Pak? Kalau nggak ada seorang pun yang tahu. Kita bisa taunya itu saudara-saudara tidak persis. Tapi ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tandanya. Coba kita lihat Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat 3, perhatikan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah, baca sama-sama, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi akhirnya murid-muridnya memang yang bertanya pada Yesus menyadari bahwa yang diminta nggak bisa tanggalnya. Tapi yang diminta adalah apa saudara? Tanda-tandanya. Nah ini yang kita coba lihat bersama-sama tanda-tandanya. Tapi saya mau yang standar saja. Saya bukan pendeta yang suka nakut-nakutin dengan berita. Saya punya banyak data tentang komputer besar yang ada di Eropa itu sedang ngapain sehingga itu ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Saya juga punya foto-foto bagaimana orang dipasang chip yang di dalam kitab Wahyu. Ya, lalu di dahi dan sebagainya. Dulu orang nggak ngerti, sekarang orang sudah mulai tahu. Oh ternyata chip sudah mulai dipasang. Itu kan sudah lama diseminarkan. Oh lalu ada tanda di dahi dan lain sebagainya. Sekarang di Cina aja orang beli barang-barang apa-apa cuma tinggal melotot doang. Ting gitu, dibayar. Dan bagaimana kalau itu dikuasai antikris dan lain sebagainya. Ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Saya juga gak bahas. Yang saya mau bahas yang simple saja di Alkitab. Seperti Daniel saya juga nggak bahas. Kitab Daniel bilang sebelum Yesus datang ilmu pengetahuan akan bertambah. Itu sudah terjadi. Saya baca satu buku tiap 3 bulan ilmu pengetahuan itu double. Tiap 3 bulan. Jadi ilmu itu tiap hari bertambah dan tiap 3 bulan double. Itu sudah kitab Daniel udah bilang. Tapi yang saya mau sampaikan di sini apa yang Yesus sampaikan menjadi tanda-tanda yang pada umumnya yang saya ingin sampaikan ya. Coba kita lihat Matius 24 ayat 4 sampai 5 dan 11. Tanda yang pertama adalah akan muncul ajaran sesat, Mesias palsu dan nabi palsu. Jawab Yesus kepada mereka. Matius 24 ayat 4 sampai 5 dan 11. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena akan banyak penyesat sebelum Yesus datang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi di sini akan ada penyesat, ada Mesias palsu dan nabi palsu. Udah terjadi belum saudara? Udah. Sekarang makin menggila. Yang menyebut dirinya nabi banyak yang palsu termasuk beredar di gereja-gereja.
Kita tidak perlu sebut namanya, kita tidak perlu jelekkan orang. Tapi saya mau jemaat itu lebih pinter. Sebab banyak orang saudaraku bercerita pengalamannya sendiri yang spektakuler. Yang gak bisa dicek kebenarannya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ini repot. Kan banyak orang mengaku nabi dan bilang, saudara, kemarin saya diangkat Tuhan ke sorga. Terus saya jalan-jalan sama Yesus. Saudara tahu, rumput di sorga itu tingginya segini. Siapa yang tahu? Waktu saya jalan sama Yesus tuh, waduh, empuk banget kayak karpet, saudara. Saya sampai di satu danau. Terus Yesus bilang sama saya, mau berenang gak katanya? Boleh Yesus. Yang saya ceritakan seperti itu. Terus kemudian berenang ciprat-cipratan sama Yesus. Jemaat tuh hanya melongo. Ini pendeta hebat ini. Hidupnya dekat dengan Tuhan. Kok gak ada yang mikir? Jangan-jangan dia bohong. Karena kalau orang cerita tentang pengalaman pribadinya. Saya mau tanya, yang tahu siapa? Hanya dia dan Tuhan. Nah, sekarang ada orang yang hobinya seperti itu. Saya bikin KKR saudara di Papua. Dan saya terlalu sore sehingga gak ada penyeberangan lagi. Tapi saya bilang, Tuhan malam ini saya mau khotbah di pulau itu. Jaraknya gak terlalu jauh, hanya berapa ratus meter. Tuhan tolong saya. Supaya saya bisa nyebrang tanpa perahu. Tiba-tiba katanya, muncullah buaya berjejer. Bikin jembatan. Dan saya berjalan di atas buaya-buaya itu. Ini pendeta apa kancil kita gak tahu. Lah kalau saudara bilang ini pendeta Yosia tidak percaya Tuhan bisa bikin mujizat. Saya bukan gak percaya sama Tuhannya. Saya gak percaya sama yang ngomong. Bener lu ngalamin gitu. Lu ke sorga berenang sama Yesus. Terus buaya lu jadi jembatan. Nah itu persoalannya. Saya lebih bisa percaya kalau dia ngomong, saudara pulang dari ibadah ini semua beli dolar. Wah kaget kan. Kenapa? Besok hari Senin jam 12, $1 $20,000. Dan besok jam 12 benar-benar 20.000. Nah itu nabi, nubuatannya terjadi. Tapi kalau cerita pengalaman pribadi, siapa yang bisa ngecek? Nah saya ngomong begini karena apa? Akan muncul nabi-nabi seperti itu. Dia ngomong aja apa tentang saudara. Kamu akan begini, kamu begini. Hati-hati. Karena Tuhan sudah bilang bahwa akan muncul banyak apa? Nabi palsu. Oke saya gak panjang karena ini gak perlu panjang-panjang. Saya ingin saudara lebih cerdas dikit gitulah ya. Akan ada peperangan. Ayat 6-7a. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Sudah terjadi? Sudah. Tapi intensitasnya meningkat. Akhir zaman makin dekat akan makin banyak peperangan. Dan lebih mematikan. Karena perang dunia kedua sama perang dunia ke-1. Korbannya beda. Banyak perang dunia kedua. Jutaan. Tapi kalau perang dunia ketiga terjadi pakai nuklir, korbannya bisa miliatan saudara. Artinya intensitas meningkat. Apalagi? Kelaparan dan gempa bumi, ayat 7b. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dari dulu juga udah ada gempa bumi Pak. Betul, abad 1 cuma 15. Abad 2 juga belasan. Abad 3 mulai puluhan. Abad 19, 600 lebih. Enggak sampai 700. Abad 20 berapa? 30.000 lebih. Jadi abad 20 aja mengalahkan 19 abad digabung. Nah ke depan ini akan banyak. Abad 21, wow banyak. Jakarta aja dalam 2 bulan gempa 2 kali. Jakarta tok. Saya masih ingat waktu gempa yang cukup lama tuh goyang. Saya untung di ground floor tuh. Lagi makan di restoran. Tapi di ground floor aja berasa lama. Goyang. Itu lampu gantungnya goyang. Saya gak bisa bayangkan full timer kita.
yang kerja di lantai 21 di Soho. Makin tinggi kan goyangnya makin gini. Dalam goyang gitu saudara-saudara, lalu ada pengumuman dari pengelola gedung. Diharapkan semua turun. Selamatkan diri, turun. Tapi nggak boleh pakai lift kan? Turunnya pakai itu, tangga darurat. Saya bilang, pantes besoknya banyak full timer masuk kantor jalannya gini-gini saudaraku. Tapi ada beberapa yang nggak turun. Kenapa? Lagi sakit. Turun nggak bisa. Jadi nyanyi kayak lagu tadi. I surrender all. I surrender. Udah diam aja lebih selamat. Paginya besok jalannya gini malah. Yang turun begini jalannya. Beberapa minggu kemudian gempa lagi. Saya nggak tahu akan terjadi gempa lagi atau enggak di Jakarta. Saya sih berdoa nggak banyak gempa. Tapi kalau dari ini gempa akan meningkat. Makin dekat makin kenceng. Apalagi aniaya ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi aniaya juga terjadi. Kita mesti berdoa bagi Indonesia. Supaya Indonesia ini benar-benar dikelola dengan baik. Saya kadang-kadang suka ngeri-ngeri. Makin tahu banyak ke dalam makin ngeri loh. Saya bukannya mau kampanye presiden di mana gitu. Tapi yang bagus kan perlu diteruskan gitu. Loh saya nggak kampanye saudara ketawa. Dan ini bahaya kalau sampai radikal-radikal ini repot. Tapi ginilah, kalau saudara dapat anugerah maka saudara akan dianiaya. Karena aniaya itu termasuk anugerah. Saya punya beberapa teman pengen dianiaya, gila nggak? Jadi bikin gara-gara, bro lu jangan cari gara-gara. Yang namanya mati syahid itu nggak semua orang, itu anugerah khusus. Orang bisa mati syahid itu anugerah. Kalau memang Tuhan pilih mati syahid. Tapi kalau nggak dipilih Tuhan jangan bikin gara-gara, bikin susah orang lain aja. Ya kan saudara? Karena ketika saudara mengalami aniaya, Alkitab berkata roh kemuliaan ada di atasmu. Dan upahnya, kan dunia cuma sementara, cuma kemah. Kita akan menghidupi rumah di sorga dengan tubuh kemuliaan itu berapa lama, ratusan ribuan tahun, selama-lamanya. Tapi yang mati syahid itu beda kemuliaannya. Beda orang yang mati untuk Tuhan. Itu kemuliaannya luar biasa. Apalagi murtad. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Murtad akan tambah, banyak orang tinggalin Tuhan. Tapi saya berdoa setiap jemaat NDC setia sampai akhir. Ikut Yesus sampai mati. Ya jangan murtad. Jangan gara-gara penderitaan, gara-gara cowok ganteng, tinggalkan iman. Cewek cantik, tinggalkan iman. Ya ini ada banyak orang seperti itu, main-main, murtad dia. Kemerosotan moral ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan itu karena kemerosotan moral. Yang dulu dianggap tabu sekarang biasa. Yang dulu nggak boleh sekarang silahkan. Itu terjadi kemerosotan moral luar biasa. Saya hanya mau fokus kepada tanda yang terakhir ini. Apa tanda yang paling terakhir? Saudara harus fokus kepada soal penginjilan. Karena tanda yang paling terakhir adalah Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, itu tandanya Yesus datang. Ayat 14 coba kita lihat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baca sama-sama, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini yang paling terakhir, ini yang harus diwaspadai. Kalau saudara melihat Injil mulai menyebar, mencapai ujung-ujung yang belum terjangkau, itu tanda yang paling terakhir, Yesus datang. Dan NDC tergolong organisasi dan gereja yang mempercepat kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena misi kita aktif. Misi kita namanya apa? PMNA.
Target kita adalah kita sudah berhenti nggak terlalu fokus kepada bangun gereja. Sekarang kita punya program baru namanya membangun 1000 PAUD. Di ujung-ujung, di desa-desa yang nggak ada PAUD kita bangun. Dan anak-anak akan datang. Mereka belajar. Tapi mereka juga mendengar tentang Yesus. Dan mereka kita undang untuk terima Yesus. Kita di ujung-ujung. Makanya saya bilang kita juga mempercepat. NDC adalah trigger yang mempercepat kedatangan Tuhan. Yang nyumbang NDC, Anda termasuk di dalamnya. Mempercepat kedatangan Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bangga dong kita mempercepat kedatangan Tuhan. Amin. Ya. Nah, sekarang adalah apa yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu kapan tepatnya. Kita hanya melihat tanda-tandanya. Udah dekat. Yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu siap. Selalu berjaga-jaga. Dan lagian, Yesus menjemput kita itu bisa di awan-awan secara bersama-sama, tapi juga bisa pribadi. Kalau ntar malam dia datang dan ketok, Pak, pulsamu habis. Itu saudara juga dijemput. Bu, ayo balik. Itu berarti juga penjemputan pribadi itu. Dan ini bisa kapan saja terjadi. Makanya yang penting kita harus selalu apa? Berjaga-jaga. Matius 25 ayat 13. Perhatikan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan apa? Saatnya. Ini ayat 13 sebetulnya ini di ujung udah. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Sebetulnya ini berbicara tentang apa? Tentang 5 darah yang pandai, bijaksana. Dan 5 anak darah yang bodoh. Nanti saudara pulang baca. Mereka semua lagi nunggu. Yang ditunggu siapa? Mempelai. Mempelai pria itu menggambarkan siapa? Yesus. Tetapi waktu mempelai datang. Mereka itu ada yang teriak. Ayo siap. Mempelai datang. Sambutlah dia. 5 yang bodoh. Akhirnya gak bisa nyambut Yesus. Gak bisa nyambut mempelai pria. Karena apa? Karena pelitanya apa? Padam. Karena pelitanya nggak ada apa? Nggak ada minyak. Tapi 5 darah yang pandai itu berjaga-jaga dengan cara apa? Minyaknya penuh dan apinya tetap menyala. Jadi saya bisa tulis di sini. Kita harus apa tadi? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini yang pertama dalam pengertian berjaga itu seperti apa sih? Apa kita tiap hari di rumah jaga? Siap. Yesus mau datang gitu? Bukanlah saudara, berjaga-jaga ini kan sikap. Dengan cara apa? Minyak kita harus penuh. Minyak itu menggambarkan apa? Urapan Roh Kudus. Jadi kita harus penuh Roh Kudus. Dan kita harus apinya apa? Harus apa? Menyala. Orang kalau penuh Roh Kudus itu on fire. On fire. Jadi kalau Yesus menjemput mempelai wanitanya lagi lemas. Ke gereja gak bergairah. Suam. Anda gak siap. Maka saudara akan gak bisa masuk dalam pesta itu, pesta kawin itu. Karena apa? Karena kita gak ada minyak. Karena padam api kita. Kita akan jadi sama seperti 5 darah yang apa? Bodoh. Itu sebabnya saya mendorong setiap kita, ayo setiap jemaat NDC, jangan suam. Biar rohmu bernyala-nyala, penuh Roh Kudus. Saudara orang yang rindu perkara-perkara rohani. Saudara rindu on fire, bergairah bagi Tuhan. Itu kelihatan kok. Orang ke gereja yang suam juga kelihatan. Tepuk tangannya juga pelan. Enggak, bukan tepuk tangan saudaraku. Maksudnya kalau orang suam itu tepuk tangannya pelan.
Suruh angkat tangan setengah tiang. Ini kan kematian rohani setengah tiang. Dengar khotbah tidur. Orang lain di jamaah Tuhan kalau orang suam. Orang bilang bagus loh pendetanya. Bilang, gua gak ngerti. Gimana lu ngerti kalau tidur? Orang lain nyatet. Saudara main gadget, main game. Sambil bilang pendetanya lucu ya. Gitu doang paling. Itu mah suam. Itu yang ketinggalan nanti tuh. Apalagi? Yang kedua, berjaga-jaga itu artinya saudara kita nggak nganggur tapi kita melayani. Yohanes 9 ayat 4. Dikatakan apa situ? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih apa? Siang, selama ada kesempatan. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat apa? Bekerja. Jadi yang kedua, berjaga-jaga itu artinya apa? Bukan siap sedia gitu, tapi kita harus apa? Yang kedua apa saudara? Melayani. Jangan sampai Yesus menjemput kita lagi nganggur. Mempelai wanitanya nganggur. Kerjaannya duduk-duduk gosip. Ngomongin orang gak pelayanan. Nanti saudara pulang doa dong. Tuhan saya mau melayani. Semua harus melayani. Nanti kalau saya khotbah tempat lain. Ditanya orang, Bapak Yosia berapa jemaatnya? Saya jawab, di gereja NDC. Kami tidak punya jemaat. Loh, gereja Bapak kan banyak yang datang, betul. Tapi itu bukan jemaat. Loh, siapa tuh? Semua pelayan. Wah gitu dong, tepuk tangan dong saudara-saudara. Semua pelayan, gak ada jemaat. Karena akan tiba waktunya malam saudara mau pelayanan gak ada kesempatan. Nanti pulang daftar. Dan di NDC melayani itu ada peraturan, persyaratan. 1, ikut KOR. 2, lulus M1. 3, datang 1 jam. 1 jam Bapak ya? 1 jam. Bukan datang jam 5:30. Kalau ibadah jam 5, datangnya jam berapa? 4. Jangan sampai penerima tamu diterima oleh tamu. Itu telat saudara. Lalu ada yang bilang, ini pendeta ngajak orang pelayanan. Itu orang pelayanan udah gak digaji tuh, volunteer. Masa persyaratannya banyak? Saudara kerja di kantor orang dunia aja, bosnya yang masih namanya manusia aja ada peraturan. Apalagi kerja dan melayani pemiliknya bos di atas segala bos. Tapi saya kan gak digaji. Siapa bilang pelayanan gak digaji? Orang yang melayani Tuhan gajinya double, triple. Apalagi lebih dari 3 kali, 5 kali, 10 kali. Saudara percaya nggak orang melayani Tuhan itu diberkati? Orang melayani Tuhan itu beda, ada pembelaan Tuhan. Dan saudara diberkati bukan hanya di bumi, double-nya di mana? Di sorga. Nanti waktu kita dijemput, ini kan cuma kemah itu kan sebentar. Kita pulang ke sorga, kita bawa kekayaan dari mana? Pelayanan kita. Itu yang tadi jadi choir, singer, pelayanan, usher, pendoa. Itu saudara gak sia-sia. Dengar, saudara gak digratisin, pasti diberkati. Dan saudara diperhitungkan dalam kekekalan. Saudara pulang ke sorga, bawa itu kekayaan. Jadi saudara, saya mendorong saudara semua yang sibuk bisnis dan sebagainya. Saya kasih beritahu, saudara harus berjaga-jaga dan terlibat melayani. Dan gak ada ruginya loh melayani. Berkatnya double. Dan saudara bawa kekal. Kalau saudara kerja hanya cari uang di dunia, hanya dinikmatin di dunia. Saya kadang-kadang heran loh saudara, saya punya kenalan banyak. Orang-orang kaya yang saya tahu duit nganggurnya tuh puluhan, ada yang ratusan miliar. Umurnya ada di atas gocap, ada yang 60, 70. Tapi semangatnya cari duit seakan-akan hidup 1000 tahun lagi. Padahal kalau gocap ke atas, itu separuh kaki udah di sorga tuh. Bener. Kalau saudara udah gocap, lakcap, menurut hitungan pulsa nih.
Orang hidup 70 tahun. Kalau dia kuat berapa tahun? 80 tahun. Lebih dari itu penderitaan. Bengek, linu, udah gak efektif. Kalau ada yang efektif sampai 80 lebih, itu kasih karunia. Umumnya 80 tahun ke atas. Makanya jangan mau panjang-panjang umur. Umur berapa mau matinya? Boleh gak di atas 100? Ya maunya berapa? 120, 130. Teman-teman situ udah pada mati semua. Kesepian lo sendirian. Jadi sebetulnya kalau 50-60 tahun, saudara punya uang ratusan miliar, nikmati, jangan kerja keras terus. Ada banyak orang uangnya banyak, tapi kerjanya cari duit terus. Udah 60 nikmatin. Kalau saudara diberkati dengan uang yang banyak, bisa belanja. Belanja itu butuh latihan loh. Kalau orang gak punya duit ya gak apa-apa lah, saudara uangnya banyak. Puluhan miliar, ratusan miliar, makan restoran mahal dikit. Takut. Ke depan lihat menu dulu, cari yang paling murah. Sop bening, itu yang paling murah. Saudara kalau diberkati Tuhan ya makan yang enak. Pilih yang paling enak. Cari hisit. Pak yang enak. Kenapa? Uang yang benar-benar milik saudara itu adalah uang yang saudara udah pergunakan. Jadi kalau saudara makan bubar kebaktian, makan yang enak sama keluarga. Jangan pelit-pelit, sama keluarga sendiri pelit lagi. Habis berapa? 3 juta, 4 juta, bayar. Nah kalau sudah bayar 3 juta, 4 juta itu makan, itulah uang saudara. Kenapa? Udah dinikmatin, udah masuk perut, itu milik saudara. Kalau saudara diberkati boleh nggak Pak beli baju yang mahal dikit? Boleh. Mati nggak dibawa duit, beli. Kalau saya mau keluar negeri Pak, ke Amerika, apalagi jarak jauh, duit banyak, jangan ekonomi, bodoh, beli bisnis. Loh setuju nggak saudara? Setuju dong. Kenapa? Mati nggak dibawa. Begitu saudara gesek, bisnis Anda dudukin, itu uang saudara. Yang di bank, deposito ratusan miliar, malam ini malaikat maut ketok. Pulang Pak, udah habis. Milik siapa? I don't know. Saya nggak tahu itu duit siapa. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, nikmatin. Jangan terus buat anak ada berkatnya. Yang penting jangan dihabisin. Loh kan buat anak juga harus, tapi nggak semua buat anak dong. Karena saya melihat banyak orang gak paham begini. Ada orang yang dapat uang banyak tapi tidak punya karunia menikmati. Itu di Alkitab dibedakan. Dapat banyak itu berkat. Tapi menikmati berkat itu beda. Anda perlu ngajak saya sering-sering. Iya benar. Saudara harus bisa menikmati berkat Tuhan. Ini jamnya jalan terus nih. Kita lihat jam. Iya. Jadi selain saudara bisa menikmati berkat Tuhan, jangan lupa investasi untuk kekekalan. Nyumbang. Nyumbang kemana? Orang susah. Kalau di gereja, tanya tuh siapa ya di gereja yang masuk rumah sakit gak ada biaya. Saya biayain. Gitu. Jadi saudara bisa menikmatin berkat, bisa kasih berkat, investasi kerajaan Allah. Misi perlu, sumbang. Anda transfer ke sorga. Daripada mati gak bawa, berantem tuh anak. Mending transfer sebagian ke sorga. Anda nikmatin forever. Amin saudara. Jadi kalau saudara belum nikmatin jangan bangga-bangga. Duit gua itu kan cuma nambah 0 doang. Itu dicetakannya bank saudara. Saudara belum nikmatin. Nah yang kurang duit jangan belaga. Business class. Itu gak tahu diri namanya. Itu beda lagi. Itu ada yang gak tahu diri tuh. Udah gak punya duit, utang lagi. Business class. Jadi duduk tapi otak gak tenang. Utang kapan gue bayar. Ini dunia terbalik nih. Ada orang duitnya banyak. Beli tas yang murah, beli baju yang murah. Gerak dikit rontok saudaraku. Tapi ada yang gak punya duit mau mewah-mewah. Itu mah gak tahu diri saya bilang. Jadi intinya orang itu harus seimbang. Harus bijaksana. Dan jangan lupa pelayananmu bagi Tuhan forever.
melewati kubur. Nah, saya berdoa kita semua jadi orang yang melayani, tidak pernah kecewa. Satu lagi, berjaga-jaga dengan cara apa? Kita harus rajin beribadah dalam rumah Tuhan. Kayak ibadah kayak gini kan banyak orang bilang, kalau ada waktu boleh datang, nggak ada waktu nggak apa-apa, nggak datang, nggak dosa kok. Nggak tahu ayatnya saudara. Saudara kalau menjelang kedatangan Tuhan, coba lihat Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah loh. Ibadah itu luas. Gaya hidup kita juga ibadah. Cuma pertemuan ibadah ya seperti ini. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Udah dekat Tuhan mau datang. Yang ketiga harus apa saudara? Rajin. Datang. Dalam pertemuan ibadah. Seperti ini datang menjelang kedatangan Tuhan supaya apa? Bisa saling menguatkan, saling menasihatin. Dan kalau datang jangan telat. Dan jangan diomelin Asher itu. Asher itu saya perintahkan. Pokoknya telat 30 menit, ibadah udah jalan 30 menit, tutup pintunya. Kenapa? Karena kita mau ibadah jemaat berkualitas. Kita ini bukan nyetor muka. Kayak 3 minggu lagu. Telatnya lu kebangetan. Tinggal doa berkat lu maksa masuk. Coba. Ibadah itu bukan sekedar setor muka. Ibadah yang mendatangkan berkat itu ibadah yang mengikuti peraturan Tuhan. Datang dong on time. Telat gimana? Sekali-kali Tuhan ngerti. Nah kalau tiap minggu telat Anda namanya Mr. Late. Kenapa saya bilang Mr. Late? Karena saya ada beberapa orang saya panggil Mr. Late. Kalau ketemu, kalau janjian, kalau rapat nggak pernah nggak telat. Hormati Tuhan. Nah kalau 30 menit ibadah udah pujian udah selesai, masuk khotbah. Ibadah itu 2 hal kan. Pertama kita memberi pada Tuhan, menyembah Tuhan 30 menit. Lalu sesudah itu yang kedua adalah Tuhan memberi pada kita lewat apa? Firman-Nya. Kalau kita mau dapat berkat full, ikut full. Kalau datangnya telat, potong separuh. Udah dengar khotbah pun ada 4 poin, ada yang datang poin ketiga baru datang. Potong lagi separuh. Tapi saya percaya kalau kita beribadah, kita sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan. Nggak asal beribadah, pasti jemaat diberkati. Dan itu artinya siap. Saya mau tutup khotbah saya, tapi sebelumnya saya mau setel video. 1 menit doang. Video apa Pak? Rapture. Saya terima banyak video karena saya punya tim. Videonya bagus-bagus. Ada orang naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya limbung. Kenapa? Karena pilot dan co-pilotnya rapture. Mobil tabrakan karena yang naik mobil rapture. Tapi saya nggak tertarik. Saya justru tertarik satu video jadul. Cuma semenit. Lagi ibadah di gereja, tiba-tiba rapture. Ya, coba kita saksikan, ya. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Video ini mengambil dari Matius 24 ayat 27 bahwa kedatangan Tuhan itu seperti kilat. Dari barat ke timur. Just
Dan ini diceritakan dalam gereja. Saya tertarik, kenapa? Karena jangan berpikir bahwa semua orang yang ke gereja itu akan rapture. Jadi peringatan buat kita semua, bukan hanya buat saudara, buat saya. Paulus pun bilang, jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak, kata Paulus. Jadi semua mesti jaga-jaga, termasuk yang main musik, termasuk semua kita, pelayan Tuhan. Sebab kalau kita ketinggalan naik pesawat, paling tiket kita angus. Beli aja tiket berikutnya, benar nggak? Kita ketinggalan kereta api ke Bandung, beli tiket berikutnya. Tapi kalau yang tadi sampai nyembah-nyembah gitu, ketinggalan rapture, nggak ada obatnya, saudara. Nggak bisa beli tiket lagi, udah ketinggalan. Dan ini yang mengerikan. Itu sebabnya saya katakan kita harus berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan untuk menjemput kita bisa terjadi kapan saja. Apalagi yang bersifat pribadi. Nanti malam ada yang nyusup tuh malaikat maut. Pulanglah bu, pulang. Nggak bisa kita bilang, berlian gua gimana, belum dipakai. Nggak bisa. Deposito saya gitu banyak, ya nggak bisa lah. Karena itu saudara mempergunakan apapun dengan bijaksana. Karena apa? Setiap saat kita bisa pulang. Baik pribadi maupun dijemput. Sama-sama di awan-awan. Yang setuju katakan amin. Yang nangkep katakan amin. Yang mau berjaga-jaga katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Belum selesai khotbah saya. Kan ada satu ayat yang kita mau baca sama-sama. Enggak apa-apa, singer sambil maju. Ayo silakan. 1 Petrus 4 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa artinya nggak banyak waktu. Saya nggak tahu berapa lama. Saya nggak suka bilang tanggal, saya nggak suka bilang nggak suka. Tapi saya tahu bahwa nggak lama. Kita hanya harus siap. Juga bisa secara pribadi, saya katakan. Setiap saat kita bisa dijemput Tuhan. Kita harus selalu siap. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.